Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kembali lagi kita membahas ukuran pemusatan data. Nah, kemarin kita telah membahas mean atau min rata hitung. Sekarang kita lanjutkan dengan membahas modus dan median. Langsung saja, yang pertama modus. Modus adalah datum yang memiliki frekuensi terbesar. Nah, kita lihat dua contoh ini. Yang pertama memiliki modus, sedangkan yang kedua tidak. Kenapa? Yang A, karena ada bilangan yang memiliki frekuensi paling tinggi di antara yang lain, yaitu 30. Ya, ada 2. Kemudian yang B, masing-masing bilangan mempunyai frekuensi yang sama, jadi tidak memiliki modus. Kemudian untuk data berkelompok dapat ditentukan dengan modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 dibagi D2 per D1 tambah D2 dikali panjang kelas, dimana D1 adalah frekuensi modus dikurang kelas sebelumnya, dan D2 frekuensi kelas modus dikurang setelah kelas modus. Untuk lebih paham, kita lihat contoh. Ini adalah data pendapatan beberapa orang, gitu ya, dalam juta. Oke, yang pertama kita lihat kelas modus adalah kelas yang memuat frekuensi tertinggi, yaitu frekuensinya adalah 17. Ya, letaknya berada di kelas 53, interval 53 sampai 59. Sehingga tepi bawahnya adalah batas bawah dikurang 0,5 atau 52,5. Tepi atasnya yaitu batas atas tambah 59,5. Kemudian D1 adalah frekuensinya kelas modus 17 dikurang dengan sebelumnya, yaitu 13. Berarti 17 dikurang 13, 4. Sedangkan D2 adalah kelas modus dikurang dengan kelas setelahnya, yaitu 17 dikurang 14. Sehingga panjang kelas dapat kita tentukan dari tepi atas dikurang tepi bawah, yaitu 59,5 dikurang 52,5, atau panjang kelasnya 7. Sehingga kalau sudah lengkap bisa kita gunakan rumus modus. Tepi bawahnya 52,5 tambah D1 4 dibagi 4 tambah 3, D2 nya 3, panjang kelasnya 7. Nah, ini 7 dengan 7 bisa kita coret. Ini tinggal 4, berarti 52 tambah 4 adalah 56,5. Itu modus dari data tersebut. Selanjutnya ada data yang disajikan dalam bentuk histogram. Di histogram ini di bawah bagian mendatarnya adalah tepi bawah, kemudian yang sisi tegaknya adalah frekuensi. Nah, untuk menentukan kelas modus adalah kelas yang memiliki frekuensi terbesar, yaitu kelas yang memiliki tepi bawahnya 21,5 dan tepi atasnya 28,5. Frekuensinya adalah 20. Tepi bawah dan tepi atasnya sudah langsung kita temukan. Sehingga D1 nya adalah 20 kurang 8, 20 dikurang kelas sebelumnya. Kemudian D2 20 dikurang 14 yang setelahnya. Panjang kelasnya adalah 7.
sehingga kelas modus bisa kita tentukan. Maka kelas modusnya yang bertemu adalah 26,2. Silakan dicoba diselesaikan. Jadi untuk menentukan menentukan modus sebuah data, kita harus menentukan dulu, khusus untuk yang data berkelompok, kita harus menemukan dahulu kelas yang berfrekuensi besar. Jadi modus datanya adalah 26,2. Yang berikutnya yaitu median atau nilai tengah. Median membagi data yang telah terurut menjadi dua bagian sama besar. Untuk datum yang ganjil, median tepat berada di tengah-tengah. Sedangkan genap, median tepat berada di antara dua datum. Sehingga mediannya adalah rata-rata kedua datum tersebut. Terbagi dua. Sebagai contoh ya. Soal 3 soal ya. Yang pertama kita selesaikan dulu. Yang pertama diketahui datanya 11, 10, 9, 8, 5, 13 dan 8, 4, 6. Nah, terlebih dahulu data kita urutkan 4, 5, 6, 8, 8 seterusnya. Banyak datanya adalah datumnya ada 9. Karena ganjil maka tepat berada di tengah-tengah adalah 8. Jadi tanpa rumus kita juga bisa mengetahuinya. Atau jika kita menggunakan rumus, yaitu banyak data ditambah 1 dibagi 2. Datanya 9 ditambah 1 dibagi 2. Data kelima, maka pas di angka 8. Kemudian contoh yang kedua, kita urutkan dahulu. Setelah diurutkan, jadinya seperti ini: 4, 5, 6, 8, 10, 10, 11, 12, 15. Banyak datumnya adalah genap, maka median yang tepat berada di antara dua angka 8 dan 10. Jadi antara 8 dan 10 ini kita jumlahkan lalu dibagi 2, jumlah 9. Jadi kalau kita gunakan rumus adalah X setengah dikali XN per 2 ditambah XN per 2 tambah 1. Ini khusus yang data genap. Kemudian median data berkelompok dapat ditentukan dengan rumus median sama dengan tepi bawah ditambah setengah N dikurang FK dibagi frekuensi median dikali panjang kelas. N ini banyak data, FK ini adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Sementara ini adalah frekuensi kelas median tersebut. Jadi pertama-tama kita tentukan dulu kelas median yang memuat datum N per 2 atau yang berada di tengah-tengah. Kita contohkan soalnya ini. Dari data ini kita lihat, kita tentukan dulu yang merupakan kelas median, yaitu kelas yang memuat seper N ya, dimana N nya adalah 80. Berarti kelas median adalah kelas yang memuat datum ke-40. Coba kita perhatikan, di kelas pertama ini memuat datum 1 sampai 8, sementara di kelas kedua datumnya dimulai dari 9 sampai datum ke-18 ya. Di kelas ketiga
datum 19 sampai ke datum 31. Nah, berarti datum ke-40 berada di sini. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui kelas mediannya, kita tentukan tepi bawahnya, yaitu batas bawah dikurang 0,5, 4,5, kemudian tepi atas yaitu batas atas tambahan 0,5. Dari tepi atas dan tepi bawah kita temukan panjang kelas yaitu 5. Lalu kita tentukan frekuensi kumulatifnya. Kita tentukan frekuensi kumulatifnya yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas median. Ini kelas median berarti jumlah ini gitu, yaitu 31. Kemudian frekuensi kelas mediannya 17. Nah, setelah lengkap baru kita gunakan rumus median data berkelompok. tepi bawahnya 45,5, setengah dikali 80 dikurang frekuensi kumulatifnya 31 dibagi frekuensi kelas median, dan panjang kelasnya di 40. 80 bagi 2, kemudian 40 kurang 31, 9. Nah, ketemunya 9 kali 5, 45 bagi 17 yaitu 2,65, atau mediannya kita temukan yaitu 48,15. Jadi nilai median dari data tersebut adalah 48,15. Nah, itulah cara menentukan modus dan median baik data tunggal maupun data berkelompok. Nah, silakan dikerjakan tugas ini.